Sam adalah seorang anak lelaki yang miskin dan tinggal di Ultra Ranger City. Orang tuanya sudah lama menghilang dan meninggalkan dia dan adik-adiknya di rumah tanpa makanan dan uang. Pada suatu hari, Sam ditangkap karena mencuri makanan dari warung orang dan dia ditangkap dan dipenjara. Di penjara, dia disiksa sampai tidak diberi makanan dan minum. Pada suatu hari, Sam duduk di penjara sambil menangis dan menatap keluar dari jendela penjara sambil memikirkan adik-adiknya. Maafkan saya, Susan, Saison. Maafkan saya. Beberapa bulan kemudian, dia dan dua tahanan yang lain terpilih dibawa ke camp militari Ultra Ranger supaya mereka dilatih menjadi Ultra Force. Dan mereka mulai berlatih. Sam berlatih bersama tahanan yang lain. Dan dia berlatih bersungguh-sungguh dalam latihan ini. Dan dia lulus masuk ke Academy Ultra Force. Di School Academy Ultra, dia disuruh mensummon Spirit Partner. Dan dia mensummon Minky, dan di sana Sam pertama kali bertemu Minky. Minky adalah Spirit Partner rank Healer. Semoga dia boleh menyembuhkan luka dalam hatimu, Sam. Sam dan Minky sering berlatih bersama. Dan tinggal bersama di bilik asrama yang sama. Pada suatu hari, Minky tiba-tiba sakit karena energi healingnya habis dan memerlukan beberapa hari untuk recover. Dan Sam menjaganya, dan di sana Sam mengatakan kata-kata yang Minky selalu ingat. Minky, saya tidak akan tinggalkan kamu sendirian di dunia ini, Minky. Dan Minky mengeluarkan air mata dan tidur. Keesokan harinya, Sam bangun dan melihat Minky sehat kembali dan mereka beberapa bulan kemudian, Sam dan Minky sedang bercerita di atas bangunan sekolah. Bagaimana kalau suatu hari nanti kamu dan saya akan berjalan ke arah masing-masing? Kemana kamu mau pergi? Saya nak pergi dan tinggal di rumah saya yang ada di kampung dan hidup bersama adik-adik di rumah itu saja. Hanya mereka sajalah yang saya punya sekarang. Mungkin suatu hari nanti, mungkin kita sudah tidak berpartner. Bagi saya nak tinggal di mana? Mungkin suatu hari nanti kamu pasti akan menemukan tempat tinggal impian kamu sendiri. Beberapa tahun kemudian, Sam dan Minky dipanggil oleh Ultra Captain untuk melakukan misi pertama mereka. Misi pertama. Sam dan Minky, ini adalah tugas pertama kamu berdua. Jadi, dengar baik-baik. Kamu berdua ditugaskan untuk membantu sebuah hero bernama Monster Ranger di Crystal City untuk membasmi monster di Crystal City. Jadi, kamu berdua harus fokus dalam misi ini. Dan, jangan risau. Tempat tinggal saya ada teman di Crystal City sana yang bernama Sammy. Dia akan membantu kamu berdua di dalam misi ini. Jadi, jangan sampai misi ini gagal.
sudah waktunya kita pulang, Minky. Sam, jangan lupa datang lagi ke Creston City ya. Oke, ya. Sam, kalau ada masa, datanglah ke Creston City lagi. Sam di Minky, kamu berdua udah siap? Dah. Minky, kamu kenapa? Saya tidak mau ikut kamu pulang ke planet Ultra Ranger. Saya memilih untuk tetap tinggal di Creston City ini. Kenapa? Tempat ini bagus untuk saya. Iya. Saya memilih untuk tetap tinggal di Creston City ini. Minky, baguslah kalau itu adalah pilihan kamu. Tak apa, Sam. Saya akan jaga dia di sini. Bye-bye, Sam. Saya akan terima permintaan kamu itu. Jadi, bye-bye, Minky. Sam baru saja sampai di planet Ultra Ranger dan dia langsung pergi ke military camp untuk melaporkan misinya ke Ultra Captain. Karena dia banyak membantu warga di Creston City, dia diberi pangkat sebagai Ultra Hero. Sam meminta izin untuk pulang karena dia ingin bertemu dengan adik-adiknya di kampung. Dan dia diizinkan untuk pulang dan Sam pun pulang. Sampainya dia di depan rumahnya itu, dia melihat rumah itu tidak terurus dan dia rasa adik-adiknya sudah tidak tinggal di rumah itu lagi. Dan dia sedih karena merasa bersalah meninggalkan adik-adiknya dulu. Tiba-tiba ada satu tangan yang menyentuh belakangnya dan dia melihat adik-adiknya yang sudah besar dan sehat. Siapa kamu? Apa kamu buat di depan rumah kami ini? Kenapa mereka tidak kenal saya? Mungkin mereka sudah lupa dengan muka saya. Halo, saya Sam. Saya mencari dua orang adik-beradikku yang tinggal di rumah ini dulu. Di mana mereka sekarang? Hah? Adik-adikmu yang tinggal di rumah ini? Kami tak tahu di mana mereka. Sebenarnya mereka berpura tidak tahu Sam. Mereka masih marah dengan Sam karena meninggalkan mereka dulu. Jadi mereka berpura-pura tak tahu Sam itu siapa. Dan Sam melihat baju mereka itu menggunakan baju kain militer dan Sam percaya bahwa mereka berbohong tidak kenal dia karena kedatangan dia dan kenaikan pangkat dia diumumkan di seluruh military camp. Okelah kalau macam tu. Kalau kamu berdua ada lihat mereka, tolong beritahu mereka bahawa saya rindu mereka berdua. Dan saya ingin meminta maaf kerana saya tinggalkan mereka dulu. Hihihi. Dan beritahu ayahku, saya berterima kasih kepadanya kerana merawat adik-adikku. Hihihi. Dan Sam pun pergi. Susan dan Zaizan melihat gambar itu dan berpikir bahwa abang mereka itu tidak meninggalkan mereka tanpa alasan. Dan kenapa dia kenal Pak Yanko? Dan mereka menangis. Mereka kira ini Sam tinggalkan mereka dan membiarkan mereka hidup sendiri di rumah itu. Sebab ini, dia tidak tinggalkan kita. Selama ini dia tidak tinggalkan kita tanpa alasan. Semasa mereka dirawat oleh Pak Yanko, mereka juga masih merindukan abang mereka itu. Tiba-tiba, Ya.
saya juga rindukan kamu berdua. Dan mereka pun bawa Sam pulang ke rumah Pak Yanku dan Susan mengatakan, Dari mana Pak Yanku kenal abang kami? Sebenarnya kami berkenalan sudah lama. Semasa dia masih kecil di hutan. Semasa Sam ingin memburu binatang untuk kamu berdua. Hei. Kerana kamu berdua ingin makan daging. Jadi Sam sebagai abang kamu berdua harus mengikuti keinginan kamu berdua. Supaya kamu berdua tidak lapar. Nah, sebab itulah saya selalu cakap kalau abang kamu berdua tidak datang satu hari nanti. Salah. Abang kamu berdua datang satu hari nanti. Kamu berdua harus jangan marah atau lari kerana dia meninggalkan kamu berdua. Dulu, dia melakukan semua ini untuk kamu berdua. dan mereka pun menangis sambil memeluk Sam. Pak Yanku, macam mana Pak Yan? Dan abang pertama kali bertemu dan apa yang terjadi sampai abang kami ditangkap dulu? Nah, kami berdua berkenalan semasa dia ingin memburu rabbit di hutan. Dan dia memburu menggunakan kayu. Nah, Pak Yan kasihan dengan dia kerana Pak Yan lihat dia berusaha memburu rabbit itu untuk kalian berdua makan. Nah, Pak Yan tembaklah rabbit itu untuk dia dan Pak Yan memberi dia rabbit itu ke dia. Nah, Pak memperkenalkan diri ke Pak Yan dan cakap dia ingin memburu rabbit ini untuk adik-adiknya. Dan dia memperkenalkan diri dia ke Pak Yan. Dan dia cakap ingin memburu rabbit itu untuk adik-adiknya. Nah, Pak Yan memberikan dia banyak daging dan Pak Yan pulang. Hei. Nah, keesokan harinya dia datang lagi ke Pak Yan dan dia berterima kasih ke Pak Yan kerana dia baru melihat adik-adiknya ketawa dan gembira. Dia ingin Pak Yan ajar dia memburu dan Pak Yan ajarlah dia. Nah, keesokan harinya semasa Pak Yan ingin menjual hasil buruan Pak Yan dan Pak Yan melihat seorang anak yang mencuri makanan di kedai orang dan dia ditangkap di tepi bangunan dan Pak Yan lihat anak itu adalah Sam. Dan anak yang mencuri yang sebenarnya lari ke arah yang lain dan Pak Yan mau pergi membantu Sam tapi Sam memberitahu Pak Yan. Pak Yan, jangan biarkan dia pergi dan saya nak Pak Yan tolong dan janji ke saya. Tolong jaga adik-adik saya. Sambil dia menangis dan Pak Yan melihat dia ditangkap supaya anak yang mencuri makanan itu bisa memberikan makanan itu ke adiknya. Nah, Susan, dia sanggup ditangkap supaya orang lain bisa makan juga. Nah, petang itu Pak Yan pergi ke rumah kalian semua semasa kalian masih kecil dan Pak Yan bilang Sam tidak akan kembali dalam waktu terdekat dan Pak Yan kasih kalian makan dan kalian tidur dan Pak Yan bawa kalian pulang ke rumah Pak Yan dan nah, Sam dah kembali dan kalian berpulang ke rumah kalian bila-bila masa saja. Panjang juga skripnya. Pak Yan, terima kasih kerana merawat adik-adikku ini dan Pak Yan memegang janji kita sampai sekarang. Itulah lelaki sejati. Doktor, kenapa dengan Pak Yan? Pak Yan sudah tua dan dia sudah tidak kuat lagi. Kamu semua harus kuat untuk menghadapi ini dan dia sedang menunggu kalian dari dalam. Maafkan saya semua kerana membuat kalian susah-susah saja.
Tak apa Pak Yan, kami tak keberatan pun. Susan, sekarang abang kalian sudah pulang. Sekarang kalian sudah boleh pergi kemana kalian mau pergi. Iya. Kami tidak akan tinggalkan Pak Yan di sini sendiri. Susan, kamu sekarang sudah besar. Tolong jaga kakak kamu itu dan jangan sampai dia sakit. Ya, hei. Ya, Pak Yan. Samson, sekarang kamu sudah pulang dan sekarang giliran kamu untuk merawat adikmu. Dan pergilah kemana kamu orang mau pergi. Hihi. Pak Yan, terima kasih kerana merawat adik-adikku ini. Pak Yan sudah menjaga janji kamu dan sekarang tolong jaga janji Pak Yan. Jangan menyerah dan bangkitlah menuju ke hadapan. Dan juga jaga adik-adikmu baik-baik dan jaga diri. Dan kesukarannya mereka berada di pemakaman Pak Yan. Pak Yan, supaya kamu berehat dengan tenang di sana. Maaf kerana membuat Pak Yan susah selama ini. Kerana menjaga adik-adikku. Hihi. Terima kasih kerana tidak pernah menjaga kami di masa kami sakit dan masa kami nakal. Kamu tetap tenang menjaga kami. Ya, supaya Pak Yan tenang di sana. Hihi. Pak Yan, terima kasih kerana merawat kami dan membantu abang kami di masa lalu. Nah, supaya Pak Yan berehat dengan tenang di sana. Hihi. Hei, ay. Susan, kamu berdua mau tak ikut abang ke sesuatu tempat dan tinggal di sana bersama? Tapi rumah kita di sini abang mau buat apa? Abang sudah membuat sesuatu di rumah kita yang lama itu. Dan abang juga sudah menyuruh Ultraforce untuk menjaga rumah itu untuk keamanan anak-anak yang tinggal di sana. Anak-anak? Iya, anak-anak. Dan saya juga sudah menyuruh seseorang yang abang percaya untuk mengurus tempat itu semasa abang tidak ada. Abang mau bawa kami ke mana? Ke Greystone City. Greystone City? Tempat apa tuh bang? Di sanalah di mana abang ditugaskan untuk pergi membantu superhero Greystone City untuk menjaga keamanan kota mereka. Di sana juga di mana partner abang tinggal sekarang dan sudah lama tidak jumpa dia. Siapa partner abang tuh? Dia adalah teman abang semasa abang dihukum di camp Ultra Ranger. Dan kami berdua ditugaskan untuk pergi ke Greystone City dan dia memilih untuk tinggal di sana kerana dia merasa nyaman di sana. Sebenarnya dia siapa? Nama dia adalah Minky. Dia sebenarnya bukan makhluk dari Ultra Ranger Planet. Ini kerana dia dulu saya summon dari dimensi lain semasa abang dihukum di camp military. Baiklah, abang. Kami akan ikut abang ke Greystone City. Saya juga ikut. Okey, kita berangkat besok ya. Keesokan harinya, Sam meminta izin ke Ultra Commander untuk supaya mereka diizinkan supaya menetap di Greystone City. Dan mereka diizinkan ke Greystone City dan mereka pun ke Greystone City.